Penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula mendapat sorotan publik. Publik merasa janggal atas langkah Kejaksaan Agung yang baru menangani kasus dugaan korupsi ini setelah 9 tahun berlalu. Muncul spekulasi, penetapan tersangka ini bermuatan politik sebagai upaya membungkam pria bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong itu. Tom Lembong menduduki kursi Menteri Perdagangan pada 2015 sampai 2016. Saat itulah dia mengeluarkan kebijakan impor gula kristal mentah. Kebijakan serupa dijalankan Menteri Perdagangan lain penggantinya, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar membantah tudingan adanya politisasi dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Penyidik sudah menelusuri dugaan korupsi ini sejak Oktober 2023 dan menemukan bukti-bukti yang kuat. Selasa, 29 Oktober 2024, Abdul mengklaim selama setahun ini penyidik telah memeriksa 90 saksi. Adapun barang bukti yang telah dikumpulkan antara lain adalah catatan-catatan, dokumen, dan keterangan ahli. Dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong itu bermula pada rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015. Menurut Abdul, dalam rapat itu disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu lagi mengimpornya. Namun, di luar rapat itu, Tom Lembong justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Selain Tom Lembong, penyidik menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus sebagai tersangka. Peran Charles dalam kasus ini adalah memerintahkan sejumlah bawahannya bertemu dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. 8 perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal perusahaan-perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula refinasi. Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. PT PPI mendapat fee atau upah dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Atas dasar itulah penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Abdul menyatakan atas perbuatan keduanya negara dirugikan sekitar 400 miliar rupiah. Penyidik saat ini masih menelusuri aliran dana 400 miliar rupiah tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan belum ditemukan bukti Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar justru menilai Kejaksaan Agung keliru menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka jika hanya sebatas kebijakan impor gula. Kebijakan adalah konsekuensi dari satu jabatan. Jadi menurut Fikar, kebijakan impor gula oleh Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan sudah sesuai dengan aturan dan tidak bisa dipidanakan. Lanjut Fikar, ceritanya akan berbeda jika pembuat kebijakan memiliki kepentingan pribadi atas keputusannya itu. Misalnya, dia mendapat imbalan berupa uang atau barang atas kebijakan yang dikeluarkan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga, meminta penyidik menemukan aktor-aktor lain yang diduga terlibat. Apalagi kebijakan impor gula kristal mentah itu tidak hanya dilakukan pada masa Tom Lembong, tapi juga di era menteri-menteri berikutnya.